rumus p-value itu nanti bisa dilihat, tapi kita tahu bahwa nilai p-value ini ukuran statistik untuk membantu menentukan apakah hipotesis benar atau tidak. B-value adalah angka yang terletak antara 0 dan 1. Tingkat signifikansi alfa merupakan ambang batas yang ditentukan dan harus ditetapkan oleh peneliti. Biasanya ditetapkan 0,05, tapi bisa saja lebih kecil dari itu kalau kita ingin benar-benar memastikan bahwa sesuatu itu terjadi perbedaan yang signifikan secara statistik. Rumus atau cara menghitung p-value nanti akan ditampilkan sesudah ini. Intinya ada P yaitu proporsi sampel, ada P0 atau asumsi proporsi populasi pada hipotesis 0, N ukuran sampel, dan dari situ kita bisa menghitung nilai Z. Kedua, atau kita berkaitan dengan tingkat signifikansi atau alfa. Tingkat signifikansi atau sering disimbolkan dengan alfa adalah batas toleransi terhadap kesalahan dalam pengambilan keputusan statistik, khususnya saat melakukan uji hipotesis. Dengan kata lain, alfa adalah peluang kita membuat kesalahan saat menolak H0, padahal H0 itu sebenarnya benar. Ini juga disebut sebagai kesalahan tipe 1. Contoh sebenarnya, misalnya kita sedang menguji obat baru dan H0 menyatakan obat tidak berefek. Sekali lagi ya, H0 menyatakan obat tidak berefek. Kalau kemudian kita salah menolak H0 padahal memang sebenarnya tidak ada efek, maka kita mengira obat itu manjur, mujarad, padahal sebenarnya tidak. Nah, alfa menentukan seberapa besar risiko kita membuat kesalahan seperti itu. Nilai umum alfa yang sering digunakan adalah 0,1 atau 10%, 0,05 atau 5%, ini yang paling sering dipakai, dan 0,01 atau 1%. Contohnya jika alfa sama dengan 0,05, artinya kamu menerima risiko 5% bahwa kita sedang membuat kesalahan tipe 1. Hubungannya dengan p-value adalah kalau p-value lebih kecil dari alfa, maka tolak H0 atau hasilnya signifikan. Sebaliknya, kalau p-value lebih besar dari alfa, maka kita gagal menolak H0. Artinya apa? Tidak signifikan. Aplikasi dan interpretasinya, melangkah ke dalam uji parametrik. Apa itu uji parametrik? Uji parametrik adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan asumsi bahwa data berasal dari populasi yang mengikuti distribusi tertentu, biasanya distribusi normal. Metode ini sering digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menganalisis data numerik. Asumsi dasar untuk uji parametrik ini ada 4. Jadi sebelum kita menggunakan uji parametrik, kita perlu memastikan bahwa data memenuhi 4 asumsi sebagai berikut. Yang pertama, data harus dalam distribusi normal. Kedua, skala pengukurannya, datanya harus skalanya menggunakan interval atau bahkan rasio. Ketiga, ada homogenitas varians, artinya varians antara satu kelompok dengan kelompok lain harus sama. Keempat, independensi atau observasi harus independen satu sama lain. Jenis-jenis uji parametrik dan aplikasinya ya. Uji parametrik adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan asumsi bahwa data berasal dari populasi yang mengikuti distribusi tertentu. Maka metode ini sering digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menganalisis data numerik. Ada 4 ya analisis menggunakan uji parametrik ini. Yang pertama kita sebut t-test, yang kedua analisis varians atau ANOVA, yang ketiga analisis regresi linear, dan keempat adalah analisis korelasi Pearson.